Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat tanggal 4 Muharram ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita jatah umur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya tujuan atau akibat daripada Allah telah menciptakan kita, maka kita senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada qudwah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jum'ah, mari kita perkokoh ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya sekuat tenaga untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan berupaya sekuat tenaga untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah, kalau melihat keadaan sekarang yang terjadi, umat Islam di Indonesia ini mungkin tidak jauh dengan kejadian yang terjadi kepada Bani Israel pada waktu itu. Maka di momen hijrah ini, mari kita bermuhasabah, mari kita evaluasi diri kita, mari kita mendengarkan resep dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udhribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa dhuribat 'alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kata Allah, mereka akan senantiasa diliputi kehinaan. Aina ma suqifu, di mana saja mereka berada, illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali dia telah menjaga hablum minallah, hubungan vertikal dengan Allah, wa hablum minan nas, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Wa ba'u bi ghadabim minallah, bahkan mereka mendapat kebencian dari Allah. Wa duribat alaihimul maskanah, bahkan mereka diberikan kerendahan oleh Allah. Kenapa? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, bahkan mereka pada waktu itu membunuh para nabi, membunuh karakter para ulama. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena mereka telah berdosa kepada Allah dan melampaui batas. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kalau kita perhatikan di momen hijrah ini, kita tahu bahwa hijrah itu ada secara hissi, secara ma'nawi. Hijrah secara hissi sebagaimana kita ketahui bagaimana Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah menuju Madinah, sehingga terjadilah persaudaraan antara Muhajir dan Ansar, di mana pada waktu itu yang menjadi benang merah kokohnya persatuan umat Islam itu adalah di Masjid Nabawi itu. Yang pertama, ketika Allah ingin angkat derajat kita, hubungan dengan Allah kita perbaiki. Kita tahu kita sedang di masa pandemi, tapi hablum minallah jangan sampai kendor, jangan sampai ikhtiar bumi
kita mati-matian, tapi ikhtiar langit kita tinggalkan. Padahal jelas ketika kita menjaga hak-hak Allah, kata Allah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ihfazillah yahfadzka. Jaga Allah, niscaya aku akan menjagamu, kata dalam hadis qudsi. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, niscaya Allah akan selalu berada di sekelilingku. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan ketika kalian ingin memohon pertolongan, mohon pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yadurruka bisain lam yadurruka illa bisain qad katabahu Allah lak. Katakanlah, katanya, ketahuilah jikalau umat ini manusia jin berkumpul untuk membuat yadurruk, membuat kamu mati, untuk membuat kamu terbengkalai, lam yadurruka, mereka tidak akan mampu kecuali Allah yang akan memberikan kemadaratan. Wa in yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allah lak. Begitu pula ketika ada seseorang yang memberikan kemanfaatan, lam yanfa'uka, mereka tidak bisa memberi kemanfaatan kecuali Allah yang akan memberikan manfaat kepada Allah. Untuk itu di momen hijrah ini mari kita perkokoh ketaatan kita kepada Allah. Hablum minallah dikatakan di dalam tafsir At-Tabari bahwa setelah perjanjian mengucapkan 2 kalimat syahadat, konsekuensinya kita harus melaksanakan syariat-syariat yang dijalankan oleh Allah. Bukan Islamnya yang salah. Kenapa seperti ini? Orang-orang yang tidak paham akan ajaran-ajaran Islam, isi-isi Islam itu sendiri. Salat, sudah jelas salat di dalam Al-Quran, justru itulah yang akan menjadikan pertolongan kita dari segala ujian permasalahan ini. Salat bukan dikendorkan, tapi harus betul-betul difokuskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan salat itulah yang akan menjadi pertolongan kita dari ujian-ujian yang sedang kita hadapi ini. Begitu pula orang-orang yang jarang sekali baca Al-Quran, itu pun sering kita lakukan. Ketika handphone ada Al-Qurannya, begitu ada notifikasi chat, lari ke chat. Lebih banyak baca chatnya daripada baca Al-Qurannya. Padahal keberkahan kita itu ada ketika kita akrab terus membaca Al-Quran. Ketika kita akrab dengan Al-Quran, pasti Allah akan berikan kemudahan. Untuk itu, mari di momen ini pertama, hablum minallah, yang bolong-bolong salatnya dari sekarang, jangan pernah bolong salat. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imu miskin. Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Dia berkata, qalu lam naku minal musallin. Ya Allah, dulu aku orang-orang yang bolong salatnya, ya Allah. Walam nakun nut'imu miskin, dan ketika di dunia aku punya harta, aku tidak berikan harta itu kepada orang yang berhak, kepada fakir miskin. Aku sembunyikan harta itu, sehingga ketika mati sama sekali tidak dibawa harta itu. Begitu pula mari kita berhijrah yang jarang baca Al-Quran, mulai sekarang akrabkan dengan Al-Quran. Demi Allah, ketika kita akrab dengan Al-Quran, Allah akan mudahkan segala urusan Quran. Bahkan wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa. Ketika kita punya penyakit lahir batin, zahir batin, maka ketika kita akrab dengan Al-Quran, banyak ijazul Quran, kemukjizatan Al-Quran yang akan merubahnya. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, ternyata tidak cukup hablum minallah dijaga. Mengapa demikian? Karena ada di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan, innal fulanata taqumul laila wa tasuman nahar. Diceritakan katanya ada seorang fulanah, seorang perempuan, taqumul lail, kerjanya bangun malam, wa tasuman nahar, puasa Senin Kamisnya enggak kelewat. Tapi wahiya sayyiatul khuluq, dia jelek perangainya, jelek akhlaknya. Apa yang dilakukan dia? Tu'di jironiha bilisaniha, dia sering menyakiti tetangganya, menyakiti temannya, menyakiti saudaranya, bilisaniha, dengan lidahnya. Apa jawab Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada perempuan itu. Fudel, hiya min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Jadi betapa hablum minan nas itu sangat dijaga. Sehingga di dalam hadis At-Tirmidzi dikatakan,
Ittaqillah haitsuma kunta. Di mana saja kalian berada, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Wa atbi'il sayyi'atal hasanata, dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Artinya jangan ditunda-tunda untuk berbuat baik. Selagi Allah masih umur sampai sekarang, maka dari sekarang kita berubah. Tapi yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menjadi benang merah ukhuwah persatuan umat Islam pada waktu itu antara Muhajirin dan Ansar adalah masjid. Jangan sampai di masjid-masjid menjadi ajang perpecahan. Kita sepakat untuk menyatakan ukhuwah itu penting, persatuan itu wajib, bahkan suatu kebutuhan. Di samping, di sisi lain kita pun sepaham bahwa simbol-simbol persatuan, tali-tali ukhuwah sekarang ini di kalangan umat Islam mulai terputus. Kita bagaikan menyaksikan bangunan yang kokoh, persatuan tinggal puing-puing yang berserakan. Kita lebih suka mengatakan ukhuwah dan persatuan dengan kata-kata ketimbang menyatakannya dengan sikap. Masing-masing kita lebih suka menduding kepada orang lain ketimbang berlari dari tudingan kita sendiri. Bahkan masing-masing kita lebih suka menyoroti sikap orang lain yang kurang bersahabat dengan kita ketimbang membenahi diri kita dengan persahabatan. Padahal sudah diajarkan di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin itu saudara. Allah katakan dengan innama adatul hasri, adatul hasri majaji, ini untuk menghilangkan anggapan yang merebak di kalangan umat Islam sekarang ini, bahwa ketika seorang muslim itu satu bendera dengan saya, satu partai dengan saya, satu madhab dengan saya akan jadikan teman. Tapi ketika seorang muslim itu tidak satu madhab dengan saya, maka saya akan jadikan lawan. Kata Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, mukmin itu saudara, haram, tidak pantas dijadikan lawan. Maka ketika ada perselisihan, jadikanlah fa'aslihu baina akhawakum, rekonsiliasi di antara mereka. Tapi memang ini sungguh berat. Kata Al-Quran di dalam surah An-Nisa, wassulhu khair, damai itu baik, tapi wa ukhdiratil anfusus suha, naluri jiwa manusia itu serakah, selalu merasa dirinya benar, orang lain tidak mempunyai kebenaran. Untuk itu di masa tahun baru Hijriah ini, 4 Muharram ini, mari kita sama-sama kita perbaiki hablum minan nas kita, hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Jangan sampai ketika di akhirat kelak mereka datang ketika kita masuk surga, mereka tidak rela kepada kita masuk surga. Kenapa? Karena dia yang telah menyakiti saya. Hadisnya sahih. Dia, ya Allah, yang telah menyakiti saya, tapi saya di dunia itu tidak berani melawan, ya Allah. Amalnya habis, amalnya hilang. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Untuk itu mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah berikan umur yang panjang, senantiasa berikan kesehatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang sampai akhir mati nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata wa innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi idza arada bi ummatin khairan waffaqaha litamassuki bidiniha wal muhafadhati ala kiyaniha, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa hadina Muhammadin jaa bi aqidati at-tauhid wa tanzih wa amara bit ta'ah wa hatha ala at-tahalli bi akhlaqil islamil 'aliyah, wa bidzalik fattaqullaha haqqa tuqatih wa ati'u haqqal ita'ah
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jal, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat, marilah di khutbah kedua ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena senjata terakhir kita adalah doa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang yang beriman. Kata Rasulullah, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Bermohonlah, berdoalah kepada Allah seraya doa-doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم وحد كلمة الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرج علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر.